Salam, selamat malam Romo, Bapak Ibu, serta anak-anak yang terkasih. Selamat datang di kediaman Ibu Maria Goretti Jaira. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendoakan almarhum Bapak Clement Sukiman yang dipanggil Tuhan 20 tahun yang lalu. Pada malam hari ini Ekaristi Kudus akan dipersembahkan oleh Romo Lukas Raditya Kristianto. Marilah Bapak Ibu kita menyiapkan hati dan pikiran kita sehingga Ekaristi Kudus ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mohon alat komunikasi dinonaktifkan atau di silent. Mohon perhatiannya Bapak Ibu yang terkasih, agar Ekaristi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, mohon alat komunikasi dinonaktifkan. Marilah Bapak Ibu, Ekaristi Kudus akan segera dimulai. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti Ekaristi Kudus pada malam hari ini. Terima kasih. Kita nyanyikan semua baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan malam hari ini kita bersama berkumpul tempat ini. Secara khusus kita berdoa bagi arwah Bapak Clement Sukiman
yang telah dipanggil Tuhan 20 tahun yang lalu. Kita berdoa dan berharap bagi saudara kita ini supaya mendapatkan kerahiman belas kasih Allah dan juga mampu berbahagia bersama para kudus di surga, serta menjadi pendoa bagi keluarga yang sedang bersiarah di dunia ini. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang sungguh mengajak diri kita untuk kembali memfokuskan diri kita dalam perjalanan kehidupan ini untuk tetap setia kepada kehendak Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka mari kita bersama hening sejenak, kita siapkan hati dan batin kita. Marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita pun layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau hadir bagi kami yang percaya kepadamu. Semoga kami menjadi bentara-bentara Putramu yang mengusahakan terwujudnya peradaban kasih. Sebab Dialah hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat kedua Rasul Yohanes. Hai ibu yang terpilih, aku sangat bersuka cita bahwa separuh dari anak-anakmu kudapati hidup dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Maka sekarang aku minta kepadamu, ya Ibu, agar kita saling mengasihi. Ini kutulis bukan seolah-olah merupakan perintah baru bagimu, melainkan menurut perintah yang sudah ada pada kita sejak semula, yaitu supaya kita saling mengasihi. Dan kasih itu berarti bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan perintah itu ialah bahwa kalian harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kalian dengar sejak semula.
Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka itulah penyesat dan antikristus. Waspadalah. Jangan sampai kalian kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Tetapi berusahalah agar kalian mendapat ganjaranmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak setia pada ajaran Kristus, tetapi menyimpang daripadanya, dia tidak memiliki Allah. Barang siapa setia kepada ajaran itu, dia memiliki Bapa maupun Putra. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asyik. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia.
Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, di mana Tuhan? Yesus menjawab, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu dan para saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Dalam kalendarium liturgi gereja kita sedang berada dalam minggu biasa yang ke-32, yang mengatakan kepada diri kita bahwa kalender liturgi kita pun dalam gereja akan segera berakhir, yang ditandai nanti pada hari raya Kristus Raja. Dan menarik bacaan-bacaan yang diperdengarkan, yang diberikan kepada diri kita menjelang berakhirnya kalendarium liturgi dalam gereja kita. Hampir seluruh bacaan-bacaan di akhir-akhir minggu ini berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang kematian, yang mengatakan juga kepada diri kita bahwa diri kita pun harus selalu siap sedia, harus selalu waspada, jangan sampai diri kita terlena dan akhirnya nantinya pun kita menyesal. Biasa terjadi dalam kehidupan kita, setelah terjadi suatu peristiwa barulah di situ kita menyadari, barulah di situ ada penyesalan. Maka bacaan-bacaan pada minggu-minggu ini termasuk dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan, juga mengajak diri kita untuk selalu waspada, selalu hati-hati, jangan sampai nantinya kita menyesal. Nah, Bapak dan para saudara-saudari yang terkasih, lalu waspada seperti apa yang harus kita lakukan? Hati-hati yang bagaimana yang harus kita tunjukkan? Dalam bacaan kita tadi diperdengarkan kepada diri kita bagaimana kisah yang ada dalam dunia perjanjian lama. Kisah pada zaman Nuh, kisah pada zaman Lot, di mana mereka hanya fokus pada kepentingan mereka sendiri. Tadi dikatakan pada zaman Nuh, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka sibuk akan kesibukan mereka sendiri, kurang menyadari, bahkan mungkin tidak dapat menyadari ataupun merasakan bagaimana kehadiran Tuhan dalam diri mereka. Sibuk pada kehidupan mereka sendiri, sibuk pada kegiatan-kegiatan mereka sendiri. Bahkan mungkin kalau ditanyakan pada mereka pada saat itu, apa yang menjadi makna dalam perjalanan hidup mereka,
mungkin tidak ada makna yang bisa mereka dapatkan, karena mereka hanya sibuk dalam kehidupan sehari-hari, tidak mampu merasakan ataupun mungkin melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, hal yang serupa mungkin terjadi juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita saat ini, di tengah kemajuan berbagai macam media, berbagai macam alat canggih yang semakin lama semakin maju, yang tidak jarang juga bisa saja membuat diri kita terlena akan kecanggihan, misalnya alat komunikasi atau HP yang sampai sekarang pun terus berkembang, bisa saja membantu diri kita untuk berbagi kasih, berbagi sukacita, mewartakan kehadiran Tuhan, tetapi tidak jarang juga membuat diri kita terlena, sibuk dengan dunia kita sendiri. Bahkan mungkin orang di sebelah kita, orang yang menjadi lawan bicara kita, tidak jarang kita lupakan, karena asik dengan kesibukan kita dengan alat komunikasi yang ada, terlena dengan kecanggihan-kecanggihan, kemajuan dunia yang ada. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Para saudara-saudari yang terkasih, itulah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada diri kita, terlebih dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Jangan sampai kita pun terlena. Bahkan juga dalam bacaan Injil dikatakan, pada zaman Lot pun demikian. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Akhirnya adalah penyesalan. Menyesal kenapa kok dulu gak taat, menyesal kenapa kok dulu gak setia. Akhirnya adalah penyesalan. Akhirnya adalah peristiwa duka cita, bukan sukacita. Nah, hal inilah yang diawaskan oleh Tuhan Yesus kepada diri kita. Jangan sampai diri kita pun terlena, terbuai dengan kehebatan, ataupun terbuai dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, sampai akhirnya melupakan Tuhan. Maka tadi juga dalam baca Injil dikatakan, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Sabda Tuhan ini mau mengatakan kepada diri kita, jangan sampai diri kita pun terbuai dengan kemewahan ataupun terbuai dengan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, kemudahan-kemudahan yang ada, hingga akhirnya pun diri kita melupakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, para saudara-saudari yang terkasih, tentu sikap waspada, sikap hati-hati ini selalu diperdengarkan kepada diri kita, supaya diri kita pun semakin mampu memaknai kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Hal itu telah ditunjukkan oleh Tuhan dalam bacaan hari ini. Maka para murid pun bertanya, di mana Tuhan? Tentu pertanyaan ini juga mungkin menjadi pertanyaan diri kita. Jika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, terjadi suatu bencana, suatu musibah dalam kehidupan kita, mungkin kita pun sering berteriak, sering juga bertanya, di mana Tuhan? Kok ada penderitaan? Kok ada kekacauan dan lain sebagainya? Kita selalu bertanya, tapi dalam diri kita pun kita tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan mengajak diri kita untuk selalu waspada, hati-hati dalam kehidupan kita. Kita harus fokus pada perjalanan kehidupan kita dengan membangun sikap sadar diri bahwa kita adalah murid Tuhan, bahwa kita adalah umatnya yang diajak untuk tetap setia kepada kehendak Tuhan.
Hal itu juga telah ditunjukkan oleh Nuh dan keluarganya. Bagaimana Nuh dan keluarganya sungguh taat dan setia, sehingga mereka pun berakhir dengan sukacita, berakhir dengan kebahagiaan, tidak seperti yang lainnya yang berakhir dengan duka cita. Maka para saudara-saudari yang terkasih, semoga sabda Tuhan sungguh membawa diri kita, sungguh mengajak diri kita untuk selalu waspada dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terlena dengan kemudahan-kemudahan yang ada, dengan kemajuan-kemajuan yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Dan semoga diri kita pun sungguh mampu merasakan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga diri kita pun mampu membangun sikap taat, sikap setia kepada kehendak Tuhan. Mari kita bersama mengaturkan doa-doa permohonan kita. Bagi Bapak Uskup dan para pastor kita yang telah meninggal dunia. Ya Bapa, semoga para pemimpin gereja kami yang telah dipanggil menghadap Bapa, Kau ikut sertakan dalam kerajaan Allah bersama semua orang kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keselamatan arwah Bapak Clement Sukiman yang dipanggil Tuhan 20 tahun yang lalu. Tuhan Yesus Kristus penyelamat dunia, kami percaya Engkau yang maha memberi, Engkau juga yang memanggil Bapak Clement Sukiman untuk kembali ke rumah Bapa. Terpujilah dan dimuliakanlah nama-Mu selamanya. Perkenankanlah anak-Mu Bapak Clement Sukiman tinggal bersama-Mu dalam kemuliaan kerajaan sukacita di surga yang mulia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua umat beriman yang telah meninggal dunia, Bapa yang maha pengasih, berilah istirahat kekal dan pengampunan dosa kepada sanak saudara, sahabat, dan semua umat beriman yang telah meninggal dunia. Semoga setelah peziarahan iman mereka di dunia ini telah berakhir, Kristus memberi pahala hidup bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota keluarga yang ditinggalkan Bapak Clement Sukiman 20 tahun yang lalu, ya Bapa, dampingilah seluruh anggota keluarga Bapak Clement Sukiman yang masih berziarah di dunia ini. Semoga mereka dapat mencontoh teladan doa dan hidup yang baik dari Bapak Clement Sukiman selama hidupnya, sehingga keluarga ini sungguh dapat menanam dan menabur keimanan, pengharapan, dan kasih baik dalam keluarga maupun kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di tempat ini, semoga kita yang hadir di sini senantiasa percaya akan sabda Tuhan dan menjadikannya pegangan hidup kita, dengan tetap waspada terus berjaga-jaga, siap siaga dalam hidup doa, amal, iman, dan kasih dalam menyongsong kedatangan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sejenak kita aturkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah Bapa segala harapan dan doa-doa kami yang kami aturkan kepadamu,
Sudilah Kau mendengarkan dan mengabulkan segala doa dan harapan-harapan kami, sebab Kaulah tuntunan hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semani terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, sucikanlah persembahan kami ini, yang akan Kau ubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Semoga berkat kurbannya di salib, kami semakin setia untuk mengasihi sesama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Karena kekuasaanmu kami dipimpin, karena ajaranmu di bumi tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa. Dan karena kehendakmu, kami yang telah ditebus oleh wafat putramu akan diangkat ke dalam kemuliaan kebangkitannya. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru.
segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatan Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah kan hamba-Mu Bapak Clement Sukiman, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu 20 tahun yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, maka kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
kami, mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Lihatlah kepada Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang perjamuan anak domba. Lalu bersabarlah saja, saya akan sembuh. Mohon perhatiannya Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, yang wajib menerima komuni adalah umat Katolik yang telah dibaptis secara Gereja Katolik dan telah menerima komuni pertama. Terima kasih. Bapak Ibu yang akan terima komuni, cukup berdiri di tempat saja biar saya keliling.
surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi ini. Mari kita menyiapkan hati, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, pergilah dalam damai Tuhan. Misa sudah selesai. Dan juga kepada keluarga dan devosional kerahiman dan handai tolan seluruh keluarga besar Bapak Clement Sukiman. Terima kasih, semoga kita semakin terus bertumbuh dalam iman dan harapan akan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Bapak Clement Sukiman adalah pendiri Santa Elizabeth. Jadi yang kita kenal begitu teladannya yang begitu luar biasa bagi kita semua. Jadi 20 tahun yang lalu kita masih mengenangnya, segala kebaikan yang tadinya dirintis hanya mungkin 10 atau 15 kakak perpecahan dari Santa Maria, dan sekarang sudah menjadi kurang lebih 75 kakak. Semoga Bapak Clement Sukiman bisa melihat kita semua di surga sana, menjadi pendoa buat kita semua terus menerus, dan kita semakin setiap hari kita bisa melayani seperti Bapak Clement Sukiman sampai akhir hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini ada perwakilan dari keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Kami persilakan kepada perwakilan keluarga dari Ibu Sukiman. Terima kasih. Yang kami hormati Romo Lukas Raditya Kristianto, yang kami hormati Ibu Ketua Lingkungan Santa Elizabeth, Ibu Tuti, kepada pengurus serta umat lingkungan Santa Elizabeth yang berbahagia. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dan mohon izin juga dari Romo Radit ini. Saya dari keluarga besar Ibu Maria Goretik Jaira. Jadi kami 6 bersaudara. Saya anak yang ketiga, kemudian saya merantau ke Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, yang terkenal dengan lumpur lapindo. Gitu Romo.
Jadi yang mewakili dari keluarga ini dari lintas paroki dan lintas keuskupan Romo. Mohon maaf. Kami juga mengucap syukur atas di mana Romo telah memimpin pada Ekaristi orang tua kami, Bapak Clement Sukiman yang telah meninggalkan kami 20 tahun yang lalu. Dan kami juga mengucap syukur atas berkatnya di mana tadi kami juga was-was hujan deras. Kami takut nanti umat tidak ada yang datang, tapi kami berdoa seperti hanya di Stadion Bung Karno itu, berdoa 10 kali Salam Maria, kemudian ya redah begitu Romo. Bapak yang terkasih, kami juga mengucap syukur atas tadi, mulai pagi tadi, di mana dari lingkungan Santa Elizabeth telah mempersiapkan untuk Ekaristi pada malam hari ini, di mana sudah membuat altar dan merangkai bunga dengan baik. Kemudian juga kami mengucap syukur atas kedatangan dari jauh Romo, dari putri-putri Yerusalem, yaitu dari kategorial K3I Romo, yang berbaju merah. Kami mengucapkan terima kasih atas doa-doanya yang tadi telah disatukan dalam Ekaristi. Kemudian kami juga mengucap syukur di mana dalam keluarga kami telah dipersatukan dalam malam hari ini dalam perayaan Ekaristi, baik adik saya yang ada di Banyuwangi, jadi kami hadir semua Romo. Jadi kami 6 bersaudara hadir. Dikira saya cuma yang merantau di Jawa Timur, ternyata ada adik saya yang paling ujung, Sri itu di paling ujung lagi Banyuwangi. Saya kira saya yang di Sidoarjo paling ujung. Itu saya yang dapat saya ucapkan Romo. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perayaan Ekaristi yang Romo pimpin malam hari ini, dan kepada Ketua Lingkungan Santa Elizabeth, kepada pengurus lingkungan, serta Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini, yang telah mendoakan orang tua kami, Bapak Clement Sukiman. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, berkah dalam. Terima kasih kepada Bapak Indarno yang sudah memberikan sambutan yang luar biasa. Semakin kita dikuatkan, beliau datang jauh-jauh dari Sidoarjo, Jawa Timur, dan juga kepada keluarga yang paling jauh, yaitu Bapak Supri dan keluarga dari Banyuwangi. Terima kasih, semoga kita semakin disatukan dalam persatuan kudus setiap harinya. Dan pada malam hari ini mungkin ada sedikit pengumuman sebelum kita lanjutkan dengan acara keluarga. Jadi tanggal 17 November kita akan memperingati HUT Santa Elizabeth yang ke-28 tahun. Dan nanti kita akan mengikuti Ekaristi Kudus. Puji Tuhan kita dapat tugas di saat kita merayakan sukacita. Bukan sewaktu direncana, tapi Tuhan yang lebih merencanakan semuanya. Ternyata Romo kita nanti bertugas di tanggal 17 November di misa yang pertama hari Minggu jam 6.30. Dan mohon berkatnya Romo, semoga semua acara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Segala persiapan kurang lebih sudah disiapkan selama 20 tahun juga. 20 tahun seperti Pak Sukiman yang luar biasa mempersiapkan kita dari berdirinya Santa Elizabeth 28 tahun yang lalu.